Video ini akan meningkatkan vocab dan grammarmu bersamaan. Jadi tidak akan rugi sekali belajar vocab dan grammarmu meningkat bareng. Karena pelajaran vocab dan grammarnya saling berkaitan, syaratnya jangan di-skip dan harus melaksanakan perintah-perintah di video ini. Sekarang kita belajar vocab dulu, perhatikan pengucapannya. Vocab nomor 748. Yang ini cara bacanya, ini cara nulisnya, yang di dalam kurung cara bacanya. Devour. Devoured, mengganyang, melahap. Mengganyang itu memakan secara penuh nafsu ya. Leopard, ini bacanya leopard, macan tutul, ini yang total. Lioness, singa betina, tapi lion singa jantan. Panther, macan kumbang. Jadi kalau yang total disebutnya leopard. Kalau yang warna hitam, macan kumbang, itu panther, gitu ya. Tiger, harimau. Kalau yang belang, itu disebutnya tiger. Beda ya. Fragile, rapuh, lemah secara fisik. Starving, kelaparan. Ini bukan kata kerja bentuknya ya, tapi kata sifat. Den, liang atau sarang. Sarang itu tempat untuk bersembunyi ya. Bukan sarang untuk bertelur ya. Kalau sarang untuk bertelur itu nest, sarang burung gitu ya. Tapi kalau sarang, misalkan sarang perampok, the robber den, nah gitu ya. Sarang singa atau sarang panther, ya. Panther's den gitu ya. Seperti ini ya. Sekarang jedakan, lalu hafalkan vocab ini semua sampai ingat sekali. Setelah ingat sekali boleh diplaykan lagi karena akan langsung dipraktekkan. Pada video ini saya akan membawakan pelajaran lebih lambat sesuai dengan permintaan para viewer ya. Katanya agar dapat dimengerti dengan lebih baik. Untuk itu, ini saya sudah lebih lambat ya. Jangan lupa komennya. Apakah kecepatan saya dalam membawakan pelajaran sudah cukup atau masih terlalu cepat ya? Jangan lupa di komen ya. Sekarang saya akan menerangkan 3 jenis kalimat present perfect ya. Sebelumnya, ketiga jenis present perfect ini sudah diajarkan satu demi satu. Sekarang akan dibandingkan apa perbedaannya, apa persamaannya, agar lebih mengerti. Memang harus begitu ya, harus dibandingkan ya. Kalau belajar satu-satu kurang mengerti. Yang diajarkan adalah kalimat pertanyaan ya. Ingat, present perfect itu untuk menyatakan kejadian atau peristiwa yang sudah terjadi ya, atau yang terjadinya belum lama. Biasa menggunakan kata recently atau lately, akhir-akhir ini ya. Ayo sekarang mari kita belajar, konsentrasi, mari belajar grammar. Ya. Sesuai saya janjikan ada 3 tuh, A, B, C ya, rumus A, B, C. Present perfect yang akan kita ajarkan pertama adalah kalimat aktif. Ingat, kalimat aktif adalah kalimat yang mengandung kata kerja me atau ber, misalkan mengganyang gitu ya, devoured gitu ya. Rumusnya adalah have has yang warna hitam ditambah subject yang warna biru ditambah kata kerja ketiga yang warna hitam ya. Jika ada kalimat seperti ini, sudahkah macan tutul mengganjang mangsa? Nah, gitu ya. Nah, karena sudahkah, pakai rumus ini ya. Pakai have atau have has ya sudahnya. Karena macan tutulnya satu, harus pakai has. Karena have itu untuk subjeknya lebih dari satu. Jadi sudahkahnya has gitu ya. Terus masukin subjeknya, yaitu macan tutul. The leopard gitu ya. Setelah itu, rumus menyeru harus kata kerja ketiga. Jadi mengganyangnya harus kata kerja ketiga. Devoured. Nah, setelah itu masukin kata mangsa, the prey. Jadi ini artinya kalimat aktif ya. Sudahkah macan tutul itu mengganyang, kalimat aktif. Mangsa, gitu ya. Nah, ini adalah kalimat yang memiliki kata kerja. Pada umumnya, kalimat yang memiliki kata kerja ada 2 jenis, ada kalimat aktif dan pasif, gitu ya. Nah, sekarang akan kita ubah kata mengganyang jadi kalimat pasif, jadi diganyang. Rumusnya harus kalimat pasif. Rumusnya adalah subjek ditambah have has ditambah subjek ditambah been, kata kerjanya ketiga. Jadi ini ada been-nya. Kalau yang atas tidak ada been-nya ya. Nah, jadi kalimat ini, sudahkah mangsa diganyang, diganyang pasif. Jadi harus pakai rumus ini ya. Diganyang oleh macan tutul itu gitu ya. Nah, mari kita terjemahkan. Karena mangsanya satu, sudahkahnya has ya. Sudahkah? Has. Subjeknya mangsa the prey. Karena diganyang pasif, rumus menyeru harus ada been dulu. Ya. Jadi
been, gitu ya. Nah, setelah itu mengganyangnya harus kata ketiga, seperti aktif juga sama ketiga ya. Mau aktif mau pasif jadi ketiga. Mengganyangnya ketiga. Been devoured. Nah, gitu ya. Devoured. Setelah beres rumus, kata lain masukin aja. Oleh, by. Macan tutul itu the leopard. Jadi ini artinya sudahkah mangsa diganyang, bin itu diganyang ya, diganyang itu dimakan secara rakus oleh, ini jangan pakai panter harusnya, oleh macan tutul itu, gitu ya, panternya jangan dibawa. Nah gitu ya, ingat kalimat yang memiliki kata kerja ada kalimat aktif dan pasif A dan B ya. Sekarang kita akan belajar dan dibandingkan yaitu rumus kalimat present perfect yang predikatnya bukan verb. Jadi rumusnya have has ditambah subject, ada been-nya seperti kalimat pasif, tapi ke belakangnya bukan verb. Nah, bukan kata kerja, bukan verb itu. Bukan kata kerja itu apa? Bisa kata sifat, starving, kelaparan kan kata sifat, fragile, rapuh, kelaparan. Nah, ini predikatnya. Bisa kata keterangan tempat. In the den, di sarangnya. Ya, gitu ya. Nih, contohnya. Sudahkah macan betina itu kelaparan dan rapuh? Nah, ini kelaparan itu predikatnya dan rapuh bukan kata kerja. Karena bukan kata kerja tidak boleh pakai rumus A atau rumus B. Rumusnya harus pakai rumus C, gitu ya. Sekarang mari kita terjemahkan. Karena macannya lebih dari satu, macan-macan betina, jadi kata sudahnya jangan pakai has, tapi pakai have ya. Jadi sudahkahnya have, gitu ya. Setelah itu masukkan macan-macan betina itu the macan betina kan lioness. Jadi kalau macan betinanya lebih dari satu, lionesses. Nah, pakai es lagi ya. Setelah itu, karena kalimat pasif harus pakai been dulu. Nah, karena predikatnya bukan kata kerja harus pakai been dulu. Been, nah, gitu ya. Setelah itu baru masukin kata kelaparan, kata sifatnya. Starving. Nah, masukin kata and. Dan kata rapuh masukin juga fragile. Jadi ini artinya, sudahkah macan-macan betina itu kelaparan dan rapuh, gitu ya. Nah, ini kenapa harus pakai been? Karena kelaparan, starving itu adjektif kata sifat. Ini kalimat yang predikatnya bukan kata kerja, gitu ya. Contoh lagi, kalimat yang predikatnya bukan kata kerja. Sudahkah macan kumbang itu di sarangnya sejak lama? Maksudnya ada di sarangnya. Ini juga predikatnya bukan kata kerja. Ini di sarangnya in the den itu bukan kata kerja. Jadi kalau mau diterjemahkan, kalimat ini tidak boleh pakai rumus A dan B. Kan rumus A dan B itu untuk kalimat yang predikatnya kata kerja ya. Nah, jadi harus pakai rumus C khusus. Mari kita terjemahkan. Sudahkah macan kumbang itu di sarangnya sejak lama? Macan kumbangnya satu, ya kan? Maka sudahnya harus pakai has ya. Sudahkahnya has. Macan kumbang itu the Black Panther. Nah, karena di sarangnya bukan verb, jadi harus pakai been dulu. Nah, masukin been setelah itu. Been, baru masukin di sarangnya. In the den. Setelah itu masukin kata lain. Sejak lama, for a long time. Jadi ini artinya, sudahkah macan kumbang itu? Nah, kan ini ada been-nya. Kata been boleh diterjemahkan ada lah. Jadi ada di sarangnya sejak lama, gitu ya. Sekarang jedakan, pelajari sampai mengerti sekali sendiri ya, pelajari sampai mengerti sekali. Setelah mengerti sekali, jangan lupa selanjutnya adalah hafalkan rumus ini, rumus A, rumus B, rumus C. Karena nanti akan saya tanya pertanyaannya seperti ini. Sebutkan rumus kalimat present perfect yang tidak memiliki kata kerja, Gimana jawab? Have, has, subject, been, bukan kata kerja, bukan verb. Gitu. Jadi ketiga rumusnya ini harus hafal ya. Kenapa harus hafal? Kalau ketiga-tiganya hafal, kalau sudah hafal nanti akan bisa menjawab soal-soal berikutnya dengan benar ya di video ini. Karena akan kita latihan ketiga ini dikacaukan. Ya, oke. Sekarang jangan lupa jedakan, pelajari, hafalkan rumusnya sekarang. Kalau sudah hafal, mari kita tes. Benar nggak sudah hafal ya? Nggak boleh bohong ya, harus sudah menghafal ya. Ayo, sebutkan rumus present perfect aktif yang tadi, ayo. Ayo, jawab. Iya, rumusnya
have, has, subject ditambah verb 3 gitu ya. Nah, yang pasifnya ayo sebutkan. Pasifnya yang diganyang. Ayo sebutkan rumus pasifnya. Iya, rumusnya have, has ditambah subject ditambah been kata kerja ketiga ya. Nah, ayo sekarang yang present perfect yang bukan verb, yang tidak memiliki kata kerja, yang predikatnya bukan verb. Ayo. Iya, rumusnya have, has tambah subject ditambah been ditambah bukan verb. Nah, sekarang kita lihat rumus yang B ini rumus B ya. B dan C itu ada been-nya. Yang tidak ada been-nya berarti kalimat aktif. Nah, jadi ingat ya kalau kalimat aktif nggak boleh pakai been ya. Setelah have, has, subject jangan pakai been. Langsung kata kerja ketiga. Itu ya dicamkan ya. Ayo. Sekarang kalau sudah hafal mari kita ke latihan. Yang belum hafal mundurkan hafalkan dulu ya. Ayo, latihan. Agar mudah saya tampilkan dulu ya. Nih, rumus ketiga tadi ya. Tapi kalau jangan mencatat ke atas ya, diusahakan kan katanya sudah hafal ya. Ini soalnya nih, soal nomor 1. Perintahnya terjemahkan agar dapat mengkoreksi kesalahan grammar. Nah, kesalahan grammar di yang warna hitamnya, di vocab hitamnya. Nah, jadi perbaiki. Bisa diperbaiki kesalahannya kalau bisa menerjemahkan. Ya, terjemahkan dulu ya. Clue-nya, ketika menerjemahkan nanti harus harus awalan atau di gitu ya. Ya. Tadi have ini sudahkah ya? Tuh kan? Sudahkah? Ayo, kita terjemahkan. Ayo. Ya, terjemahannya adalah sudahkah macan-macan betina itu kelaparan dan rapuh gitu kan? Nah, gitu ya. Lihat, sekarang harus pakai rumus mana? A, B, C ya, kita lihat. Ini penentunya predikatnya. Kelaparan dan rapuh kata kerja bukan? Bukannya kelaparan itu keadaan, rapuh keadaan, ciri. Nah, berarti harus pakai rumus C. Ya, yang ada bin-nya diikuti bukan kata kerja ketiga. Nah, sekarang kita koreksi ini. Harus pakai rumus C ya. Harus pakai have has. Oh, benar-benar ya. Oh, kan ya, benar have ya, jangan has tuh. Kan apa? Ayo koreksi. Tuh, ya, oke. Tuh. Harus pakai rumus C. Kalau pakai rumus C harus pakai bin. Ini nggak ada binnya tuh. Jadi harus the lion is been. Nah, setelah been harus bukan verb. Kalau ini kan bukan verb, ini kata sifat. Kata sifat itu tidak punya kedua ketiga ya. Jadi harusnya tadi kelaparan itu kan starving, bukan starved. Nah, ini jadi ada been harus starving gitu ya. Nah, ini fragile juga nggak punya kedua ketiga kan kata sifat. Jadi fragile D-nya dibuang ya gitu ya. Ini koreksinya seperti ini. Nah, ini koreksinya. Have the lioness been starving and fragile? Seperti itu ya. Nah, karena udah ngerti soalnya, yang kedua jawab sendiri ya. Ayo, soal kedua. Ayo. Ayo. Terjemahkan. Ketika menerjemahkan, ini awalan me atau di ya, harus diterjemahkan. Ini cocoknya mengganyang atau diganyang gitu ya. Jawabannya adalah, sudahkah mangsa diganyang oleh macan tutul itu? Nggak mungkin, sudahkah mangsa mengganyang? Nah, kalau diganyang berarti pasif ya. Pasif itu berarti harus pakai rumus B. Tuh, yang B. Jadi harus subjek been verb 3. Nah, ini subjek, oh harus kurang been tuh. Pakai rumus C harus been. Ayo, terjemahkan. Jawab. Ya, jadi harusnya has the prey been setelah pakai been ya tuh. Setelah been kata kerja ketiga ya. Ini koreksinya ya. Ayo sekarang nomor 3 jawab sendiri ya. Ayo. Ayo, terjemahkan. Jawabannya adalah sudahkah macan tutul itu mengganyang? Ya, mengganyang berarti pakai rumus mana? Ayo. A, B, C, me. Me tuh. Me itu pakai rumus
A. Nah, ayo, cocokkan dengan A. Salah betul. Ayo, koreksi sendiri. Jawabannya adalah has the leopard devoured. Nah, ini salah ada B-nya, jadi B-nya dibuang yang benar ya. Sudahkah macan tutul mengganyang? Mengganyang itu aktif, tidak ada bin-nya, pakai rumus A ya, gitu ya. Ayo, sekarang latihan selanjutnya. Nah, sekarang, ayo, terjemahkan lagi. Jawabnya adalah, sudahkah macan kumbang itu di sarangnya atau ada di sarangnya sejak lama? Nah, ini ya, ayo. Sekarang ayo koreksi salah benar nih rumusnya, ayo. Betulkan. Jawabnya adalah, ini salah. Kurang bin nih. Kan ini di sarangnya bukan kata kerja, harus pakai rumus C itu yang ini. Jadi harus kurang bin. Jawabnya has the black panther been in the den for a long time. Gitu ya. Lagi. Sekarang soalnya bahasa Indonesia, terjemahkan ke dalam bahasa Inggris ya. Nah, terjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Pakai rumus A, B, C gitu ya. Ayo. Cek dulu vocabnya. Mangsa dari P, masih ingat? Ayo. Prey. Mengganyang. Ayo. Devour. Olehnya by. Macan tutul, leopard, itunya the. Ayo, terjemahkan. Pakai rumus A, B, C. Tentukan dulu rumusnya. A, B, C. Ayo. Ini penentunya. Ayo. Pakai rumus sama A, B, C. Ya, pakai rumus B kan diter tuh. Diganyang, di itu pasif. Tuh, ya ini ya, tuh pasif. Jadi harus pakai rumus B ya. Ayo. Sekarang terjemahkan sesuai dengan rumus B. Ayo. Jawabnya adalah has the prey been devoured by the leopard? Nah, ini panternya buang ya, by the leopard, jangan pakai panther. Pakai rumus B itu. Jadi ada been kata kerja ketiga ya. Yo, nomor 2 sekarang. Terjemahkan, cek dulu vocabnya. Macan betina, lioness, itunya the, kelaparannya starving ya, rapuh, fragile. Ayo, pakai rumus A, B, C, tentukan dulu. Iya. Nah, pakai rumus C, harus pakai rumus C. Kenapa? Kelaparan kan rapuh bukan kata kerja tuh, bukan harus pakai rumus C ya. Sekarang terjemahkan, ayo, sesuai dengan rumus C. Iya, jawabannya. Have the lioness been starving and fragile? Tuh, harus pakai been ya. Nah, pakai rumus C ya. Seperti itu ya. Jika penjelasan saya terlalu cepat, sering dijedakan. Nah, ya. Lagi, soal nomor terakhir. Terjemahkan nih, ayo. Macan tutul DL, leopard itu the, menggajang, devour, maksa prey. Ayo, terjemahkan. Sorry, bukan terjemahkan. Pakai rumus A, B, C, tentukan dulu. Ayo. Nih, mengganjang, ayo. Sebutkan rumusnya, ayo. Iya, rumus A akan tuh ya. Ayo, sekarang terjemahkan sesuai dengan rumus A. Ayo. Jawabnya adalah has the leopard devoured the prey? Nah, ini pakai rumus A gitu ya, seperti itu ya. Oke, tonton ulang dengan
agar makin terlatih ya. Mungkin tadi belum terlatih, jadi menjawabnya masih agak lambat ya. Kalau tonton kedua kalinya akan makin hafal vocabnya, makin ingat rumusnya, bisa menjawab dengan lebih cepat ya. Makanya harus diulang ya. Oke, video ini bersambung. Jangan lupa sampai jumpa di video sambungannya ya. Tonton video-video lainnya agar bisa menonton video-video lainnya secara urutan yang benar. Tontonlah melalui playlist. Jangan lupa ya, melalui playlist ya. Atau klik yang kanan bawah ini nih, diklik ya yang kanan bawah ini. Terima kasih sudah menonton.